saya. Saya tidak pernah ngajak kerjasama sama dia. Wanita asal Bandung bernama Nita Kristiawati viral di media sosial karena dilaporkan oleh mantan kekasihnya. Setelah 3 tahun menjalin asmara, Nita mengakhiri hubungannya dengan kekasih. Namun keputusan Nita justru membuatnya harus berurusan dengan hukum. Tak hanya ditetapkan menjadi tersangka, Nita juga dituntut 1,2 miliar. Ke satu hubungan itu, di dalam hubungan kami saling meminjam. Kadang-kadang dia, kadang-kadang saya meminjam. Saya tidak pernah memaksa. Apakah yang menyebabkan Nita dituntut oleh sang mantan? Saksikan curahan hati Nita di Heart to Heart. Dan sudah hadir bersama kita Mbak Nita bersama Bapak lawyer. Hari Franciscus Asubian. Bapak Hari ya. Oke. Mbak Mbak Nita Kristiawati. Putus, kemudian mantan minta uang 1,2 miliar rupiah. Ya, betul. Pacaran berapa lama? 3 tahun. Yang mutusin siapa? Saya. Alasan mutusinnya kenapa? Karena saya kan tidak mau terjebak dengan hubungan yang nggak pasti. Maksudnya pengen dinikahin, Iya, karena dia juga janjinya seperti itu. tapi ternyata nggak dinikah-nikahin. Yang ada malah Ya, menuntut saya seperti ini. Terus udah tidak bagus saja hubungannya. tapi kenapa dia sampai meminta uang 1,2 miliar rupiah? Ya, karena dia merasa uang-uang yang dia transfer ke saya sama ke anak saya harus dikembalikan katanya gitu. Ke saya. Saya dan anak. Ya, kalau anak kan sudah pinjaman waktu dulu ada, tapi udah selesai. Oke, jadi dia sering transfer Mbak Nita. Iya. Untuk apa transfernya? Ya memberilah. Mbak Nita yang minta, Dia yang memberi. dia yang ngasih tanpa Mbak Nita meminta. Enggak, terkadang saya kalau ada kepentingan sama dia bilang pakai aja uang saya gitu. Kurang lebih berapa banyak total yang sudah ia keluarkan transfer ke Mbak Nita untuk Mbak Nita dan anak Mbak Saya Nita? nggak tahu. Sekali transfer misalnya paling besar berapa? Saya tidak tahu berapa dia ngasih ke saya. Yang terpenting kalau saya pinjam ke dia, dia transfer ke saya. Tapi kan ada bukti transfer. Ada. Secara angka yang dilihat dari bukti transfer paling besar berapa yang pernah ditransfer? Oh, waktu pinjaman anak saya 100 juta. Untuk apa? Ya anak saya pinjam, tetapi udah di cover lagi dengan 100 juta ada pengembalian. Oke. Jadi Transferannya. 1,2 itu adalah total keseluruhan yang ditransfer. Enggak, sebenarnya kemarin kan sempat ada gelar perkara tuh di Polda. Iya. Tidak sebegitu. Gimana Oke. coba? Boleh diceritakan? Ini Mungkin saya bisa bantu. Boleh, Boleh, boleh. boleh Pak. Jadi Pak Hari. begini kira-kira. Cerita ini di Februari beliau ini dengan saudara V itu menjalin hubungan begitu. Tentu kalau hubungan begitu akan ada saling memberi begitu toh. Kemudian saudara V ini menjanjikan akan menikahi beliau ini di Agustus begitu. Ternyata di Agustus tiba tidak dinikahi. Bahkan dijanjikan di hadapan keluarga akan dikawinin begitu, dinikahi karena memang sudah usia begitu. Dari total, kan kalau transfer ada buktinya. Mas Ya. sebagai kuasa hukum pasti nge-track dong. Sudah Betul. berapa banyak total yang ditransfer, yang diberikan, yang dipinjami oleh yang bersangkutan kepada Mbak Nita? Oke, jadi begini. Awalnya di November 2021 klien saya dilaporkan nih dengan dugaan penipuan dan ataupun penggelapan dengan kerugian total. Awalnya dia menuntut 1,4, 1,2 bahkan dilaporkan ke kepolisian 1.042 juta tuh. Nah, setelah laporan ini diproses akhirnya naik ke penyidikan. Di dalam gelar perkara ternyata jumlah yang bisa dibuktikan di dalam gelar perkara itu adalah 497 juta. 497 juta. Namun kemudian kami juga sudah memberikan bukti kami. Mhm. Bukti klien kami yang sudah bahkan diberikan itu total berikut barang transferan itu hampir 600 juta, lalu barang sekitar 130, itu total sekitar 728 juta. Begitu pra peradilan kami. 728 juta yang artinya kalau gitu Mbak Nita Jauh lebih transfernya lebih banyak dong. Memberikan lebih Dari besar apa yang sebenarnya. dia dapatkan dari mantannya. Betul. Mbak Nita melaporkan balik Iya. Keluarga beliau Keluarga melalui saya. anaknya lapor balik. dengan dugaan? Laporan palsu tuh. Oke, laporan palsu Iya, ya. betul. Karena merasa sudah mengembalikan bahkan nilainya lebih dari apa yang diberikan. Betul. Sekarang perkembangannya sudah sejauh mana untuk kasus ini dari baik dilaporkan kemudian melaporkan sudah sejauh mana? Nah, begini, Bang ya, saya ubah lagi karena Abang ternyata orang Batak juga sama kita nih. Jadi gini,
pelaporan mereka kita sudah jadi tersangka tuh. Padahal itu hanya beda 2 mingguan. Mereka lapor kita, lalu kita lapor balik, beda 2 mingguan. Laporan kita tidak diproses, akhirnya kita lapor tuh ke Kabar Reskrim, bahkan ke Pamidal dan lain-lain. Baru hari ini kemudian kita ketemu dengan penyidik di Polres Bogor. Lalu mereka komit akan proses lebih lanjut, begitu kira-kira. Tapi ya apapun itu barangkali sekarang sudah menjadi ranah hukum ya. Betul. Artinya butuh pembuktian. Iya, betul. Nanti kita berharap apapun itu yang terbaik. Pasti. Iya, betul. Tapi bos, izin bos, untuk Ibu Nita dalam kesempatan ini ada nggak yang mau disampaikan ya kepada beliaunya yang sekarang sedang berseteru ya, apalagi sampai ke ranah hukum Kepada ya. sang mantan Kepada sang kalimat mas. apa yang mau disampaikan dari Mbak Nita Kristiawati? Ya. Ya saya hanya ya bertanya sama dia, sudah puas? Itu aja. Sudah puas? Itu yang pengen Mbak tanyakan. Karena kan dari dulu juga saya sebenarnya udah pengen pisah sama dia, tapi dia ngancam-ngancam terus sama saya. Akhirnya ya saya nekat aja seperti ini. Mbak Nita, tapi gimana perasaannya sebenarnya dengan kejadian ini? Makanya saya nggak bisa ngomong tuh karena sudah cukup 1 tahun. Sampai akhirnya saya jadi tersangka. Cukup. Makanya saya akan memperjuangkan keadilan buat saya. Untuk anak-anak saya. Karena saya tidak pernah ngajak kerja sama dia. Tidak pernah menipu dia. Tapi justru ini adalah langkah terbaik untuk membuktikan dengan pembuktian terbatas. Betul. Betul. Kita akan kembali sesaat lagi tetapi heart to heart. Curahkan isi hatimu.